Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu pada kelas. Kita bisa dipimpin dulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Selanjutnya Ibu akan melakukan kasih terlebih dahulu. Nanti namanya yang dipanggil bisa katakan hadir, kemudian angkat tangan ya. Aisyah Nuraini Muslim hadir. Arista Karsahani Mufidah Hadir. Aulia Hidrifda Hadir. Hana Rehana Belum hadir. tidak ada keterangan. Tidak tahu. Isidorus Brian Angelino Najwa Aulia Putri Sheila Maura Yasmin Hadir. Tia Sofiana Hadir, Bu. Zanum Widya Valentin. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik. Pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang teks deskripsi, mulai dari pengertian, ciri, struktur, kaidah kebahasan, dan juga kita sudah menulis bagaimana penulisan teks deskripsi itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelum itu izinkan Ibu untuk menyiapkan materinya terlebih dahulu. Baik, pertemuan kali ini kita akan mengenal teks eksplanasi. Sebelumnya siapa nih yang sudah menonton video ataupun membaca salah satu fenomena bencana alam kah atau fenomena-fenomena sosial? Adakah yang sudah pernah? Sudah? Sudah. Pasti sudah ya, karena kita kan selalu mengalami beberapa akhir-akhir itu kita selalu mengalami bencana alam ya. Pasti kita tahu bagaimana bencana alam itu terjadi. Nah, kira-kira fenomena apa yang belakangan ini terjadi? Fenomena alam. Siapa yang tahu? Banjir. Terus? Tanah longsor. Terapi, Bu. Betul. Nah, banyak ya ternyata ya fenomena alam yang sudah terjadi di belakangan akhir-akhir ini. Nah, untuk itu kita akan mengenal teks eksplanasi lebih dalam. Nah, setelah ini akan Ibu tayangkan sebuah video, nanti anak-anak bisa simak terlebih dahulu videonya. Kemudian kita telah, kira-kira itu video tentang apa ya? Oke, langsung saja. Silakan disimak ya videonya anak-anak.
Baik, dari tayangan video tadi, kira-kira proses fenomena terjadinya apa sih? Ada yang bisa menebak? Tsunami, betul sekali. Nah, jadi nanti pada saat anak-anak sedang berkunjung ke pantai atau sedang berada di pesisir laut, mendapati air laut yang tiba-tiba surut ataupun air pantai yang tiba-tiba surut, harus segera menjauh dari pesisir pantai ataupun pesisir laut ya, karena itu berpotensi akan terjadi tsunami. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi berdasarkan hasil teks yang dibaca dan juga diperiksa. Yang kedua, menilai kelengkapan struktur dan juga ciri teks eksplanasi yang dibaca dan juga diperiksa. Yang ketiga, ada mengevaluasi informasi berdasarkan contoh teks yang berbeda. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah materi. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih video proses terjadinya tsunami. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan pengertian teks eksplanasi itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Menjelaskan tentang tsunami. Betul. Betul. Kurang tepat, cuman sudah benar. Nah, jadi pengertian sendiri dari teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebuah fenomena alam maupun sosial, menjelaskan bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya sebuah fenomena tersebut. Seperti itu untuk teks eksplanasi sendiri. Dan biasanya teks eksplanasi sendiri juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana proses fenomena itu dapat terjadi. Oke, baik, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi yang pertama itu ada faktual. Faktual maksudnya adalah berdasarkan fakta, bukan hasil rekayasa. Jadi, biasanya dalam teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi informasi-informasi berdasarkan fakta. Seperti itu. Kemudian ciri yang kedua ada ilmiah. Maksudnya di sini adalah teks yang disampaikan dalam teks eksplanasi itu bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada generik atau general atau yang kita kenal hal umum. Jadi biasanya yang dibahas dalam teks eksplanasi itu umum yang sudah kita ketahui. Makanya kenapa teks eksplanasi itu mudah kita terima karena kita tahu biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir itu ada informatif. Tujuan dari teks eksplanasi sendiri itu adalah memberikan informasi kepada pembaca agar pembaca dapat menambah wawasan. Seperti itu untuk ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dan selanjutnya ada contoh dari teks eksplanasi. Silakan Ibu sudah sediakan barcode, buka gawai kalian, kemudian pindai barcode yang sudah Ibu sediakan, dan Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak membaca teks eksplanasi yang sudah Ibu sediakan. Apakah ada yang terkendala oleh sinyal? Tidak. Terkendala? Iya. Apakah bisa tapi di recordnya? Atau gabung saja Mas dengan agar lebih mudah untuk diskusinya. Silakan dibaca ya anak-anak dan dipahami. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama terkait teks yang sudah anak-anak baca semua. Mungkin bisa bergabung saja jika terkendala oleh sana. Sudah bisa? Bisa ya? Apakah sudah selesai membaca? Sudah? Oke, baik. Nah, kita lanjut dulu materinya terkait struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3 anak. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum sendiri itu merupakan gambaran awal dari sebuah teks.
Jadi gambaran-gambaran apa saja sih yang akan dijelaskan dalam sebuah teks itu terdapat pada pernyataan umum. Yang kedua itu ada deretan penjelas. Deretan penjelas itu bisa berisi proses, bisa berisi penjelasan-penjelasan lainnya dan juga faktor dari fenomena itu terjadi. Dan yang ketiga itu ada interpretasi atau pandangan, simpulan dan juga tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah fenomena itu terjadi. Nah, kita balik ke contoh teks yang tadi. Untuk bagian pernyataan umum itu terdapat pada paragraf pertama yang mungkin anak-anak bisa lihat, disebutkan bahwasannya longsor itu merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya berbatuan atau gumpalan besar tanah. Seperti itu untuk bagian pernyataan umum. Dan yang kedua itu ada deretan penjelas. Pada teks longsor yang sudah anak-anak baca itu berisi penyebab utama atau faktor-faktor dari penyebab si longsor itu terjadi. Dan yang ketiga itu ada interpretasi. Interpretasi ini merupakan yang dijelaskan dalam teks longsor itu berisi hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor. Seperti itu untuk struktur dari teks eksplanasi sendiri. Untuk dari pengertian, ciri dan juga struktur, apakah ada yang kurang dipahami? Bisa disampaikan terlebih dahulu ke Ibu kalau misalkan masih ada yang belum dimengerti? Atau sudah paham semua? Sudah paham. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ke aktivitas selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok nanti Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok kecil. Karena jumlahnya ganjil, jadi nanti ada satu kelompok yang berisi 3 orang. Nah, kemudian setelah nanti Ibu bagi kelompok, anak-anak akan Ibu berikan sebuah lembar kerja. Silakan mengisi lembar kerja tersebut dengan berdiskusi dengan satu kelompok ya. Untuk kelompoknya nanti Ifda dengan Kansa dan juga Tias bisa jadi satu kelompok. Mungkin nanti mejanya bisa digeser saja jika atau kan kursinya saja. Kemudian Najwa dan juga Nais, terus Zanur dan Brian. Oke. Silakan ya langsung duduk dengan satu kelompok, depan satu kelompoknya. Baik, sebelum anak-anak mengerjakan, diperhatikan terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, pada halaman pertama itu sudah tertera nama dan juga kelas. Bisa diisikan anggota kelompok kalian masing-masing. Ini nanti jadi kelompok 1, kelompoknya Najwa nanti jadi kelompok 2, dan kelompoknya Brian jadi kelompok 3. Nah, kemudian nanti diisi kelas. Dan pada halaman pertama itu nanti berisi, silakan buka terlebih dahulu anak-anak. Bisa dibuka terlebih dahulu setelah halaman keduanya. Bisa Ibu. Buka terlebih dahulu. Nah, sudah dibuka? Sudah. Nah, di halaman kedua itu kan terdapat teks, silakan dibaca. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat soal-soal yang bisa dikerjakan. Kemudian halaman selanjutnya lagi silakan dibuka. Nah, halaman selanjutnya itu ada contoh lain, teks eksplanasi. Dan halaman terakhir juga ada soal. Silakan dikerjakan. Kerjakan sampai pada halaman kegiatan kedua membaca teks eksplanasi ya. Apakah bisa dimengerti? Silakan dikerjakan. Jika Ibu beri waktu 5 menit, apakah cukup? Kurang. 10 menit? Oke, baik, Ibu berikan waktu 10 menit ya. Dikerjakan mulai dari sekarang. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya anak-anak. Silakan langsung dilanjutkan. Oke, baik, selanjutnya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Nanti bisa ditukar ke kelompok yang berada di belakang ataupun sampingnya. Silakan ditukar. Oke, sudah ditukar semua? Sudah. Nah, selanjutnya adalah kita akan mereview hasil jawaban teman-teman.
Nah, kita coba ya. Kelompok 1 memegang kelompok berapa? Kelompok Kelompok 2. Nah, kelompok 2 soal apa yang kamu pahami tentang banjir itu apa? Banjir adalah fenomena alam dari curah hujan yang tinggi. Betul. Apakah jawabannya sama semua? Betul. Sama yang kelompoknya Brian? Sama. Sama. Oke, baik. Silakan kelompok ini jelaskan penyebab utama banjir yang sudah dijawab oleh kelompok berapa ini? Kelompok 1. penyebab banjir ya Ibu. Penyebab banjir disebabkan oleh perubahan pada tindakan manusia, perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat, penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Apakah semuanya sama? Sama. Oke, baik. Kelompok selanjutnya silakan buka di halaman yang kegiatan 2. Sebutkan struktur teks eksplanasi yang sudah dijawab oleh kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3, silakan dijawab. Struktur teks eksplanasi ya Ibu. Struktur teks eksplanasi sendiri itu ada 3 Ibu. Pernyataan umum, terus deretan penjelas, dan interpretasi. Oke, jawabannya sama semua? Sama. Oke, baik. Silakan dikumpulkan kembali untuk lembar kerjanya. Oke. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak untuk mengerjakan soalnya tadi? Apakah ada yang kesulitan? Tidak. Apakah semuanya mengerti? Mengerti. Mudah ya tadi soal-soalnya ya? Mudah Tidak. sekali. Oke, baik. Nah, catatan untuk anak-anak nantinya tadi kan juga banyak yang pada saat ibu memaparkan materi, banyak yang belum mencatat. Jadi untuk pertemuan selanjutnya alangkah lebih baiknya anak-anak pada saat disampaikan materi untuk mencatat ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti anak-anak bisa nanti di rumah bisa mengerjakan sebuah lembar tugas yang akan ibu berikan, dibawa pulang, kemudian dikerjakan. Isinya itu mudah, anak-anak hanya merangkum materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Nanti minggu depan akan ibu periksa, kemudian tidak perlu dikumpulkan karena hanya untuk diperiksa. Ini menjadi catatan anak-anak semua. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, baik, silakan. Ya. Silakan. Iya, sama-sama. Nah, tadi kan kita sudah belajar mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga contoh-contoh. Ibu akan mereview kembali, kira-kira siapa yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Silakan. proses terjadi teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena sosial. Betul sekali, benar ya, anak-anak berarti semuanya ingat ya. Tepuk tangan buat kalian. Oke, karena pembelajaran hari ini kita sudah cukup dan anak-anak semua sudah paham. Ingat, catatannya adalah minggu depan kalian harus mencatat, jangan sampai lupa. Dan untuk tugas yang sudah diberikan jangan lupa dikerjakan. Baik, silakan kepada Nak Alisa dipimpin doa penutup terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu ucapkan kepada anak-anak semua karena sudah berpartisipasi aktif dan juga sudah mau bertanya, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.